Sebetulnya manusia itu punya juga insting Tuhan, dan manusia itu tadi juga dikatakan sebagai makhluk ibadah, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau melihat hal tersebut, seharusnya nggak mungkin manusia itu melakukan kerusakan. Artinya apa yang dilakukan oleh manusia itu seluruhnya adalah kebaikan, karena fitrahnya sudah dari Allah, dan itu kebaikan-kebaikan semua. Itu sedikit kesimpulan yang ingin saya ini. Tetapi ternyata kan kenyataannya tidak demikian, Pak Agus ya. Apakah kerusakan-kerusakan itu disebabkan karena manusia itu punya kolbu, atau karena manusia itu diberikan akal, yang tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Agus adalah manusia itu merupakan al-bashar, al-insan, di mana situ punya potensi untuk akhirnya memilih kan. Dan kita juga sudah sering mendengar di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau itu baik, maka baik perlakuannya. Tapi kalau dia jelek, maka dia akan jelek seluruhnya. Dan segumpal daging itu adalah kalbu. Semacam itu kan. Apakah karena itu sehingga manusia itu punya pilihan? Jadi baik dan buruk itu kan ada di level makhluk, di level kemanusiaan ya, secara lebih spesifik. Sesuatu yang memberi manfaat disebutlah baik, sesuatu yang memberi madarat ya, masalah disebutlah buruk. Baik bagi saya ternyata bisa buruk bagi Pak Jamal, Pak Kamal, bagi Pak Hamid, bagi Pak Dahria. Bisa berbeda sudut pandang. Makanya di dalam kaidah fikih ada manfaat madorot ya. Tetapi kemudian kita bisa melakukan pemahaman universalnya antara baik dan buruk. Tetapi meskipun sudah universal, poin pentingnya adalah baik dan buruk itu ada di level makhluk, dalam level individual maupun sosial maupun kolektif. Kotoran binatang bagi manusia mungkin buruk, tapi bagi tanaman baik karena jadi pupuk misalnya. Gini ya, nah di sisi Allah itu semuanya kan netral, tidak ada baik buruk itu. Allah sayang pada manusia, ya sayang pada tumbuhan, tapi tetap ada namanya kotoran yang buruk bagi manusia, najis bagi manusia, tetapi baik bagi tumbuhan. Maka terkait dengan baik dan buruk itu, ya manusia ini memiliki dua insting, kebaikan dan keburukan. Fitrahnya itu netral sesungguhnya. Ruh itu kan netral. Jadi ini kalau diambil dari sisi yang ditiupkan, yang diderivasikan atau ditiupkan Allah kepada manusia, ruh, itu kan potensi netral. Misalnya hidup itu kan netral. Hidup itu menjadi baik atau buruk ketika sudah terderivasi ke manusia menjadi jiwa yang hidup, terus dia melakukan ini untuk kebajikan atau untuk keburukan. Atau kehendak itu kan netral dari Allah. Tetapi begitu masuk ke manusia bisa kehendak baik, bisa kehendak buruk. Atau mendengar, melihat, mencipta, semua itu sifat-sifat ketuhanan itu kan semuanya netral. Manusialah yang menjadikan ini baik atau buruk sesuai dengan kepentingannya. Nah, kemudian ada ayat yang menarik begini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah mengilhamkan kecenderungan fujur yang tidak baik dan kecenderungan takwa yang baik. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah, sukses dia, menang dia dalam hidup ini ketika dia mensucikan jiwanya itu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, dan sungguh dia akan kalah, dia akan bermasalah dalam hidupnya ketika dia mengotorinya. Jadi Allah memberikan pilihan dalam konteks kemanusiaan kita. Kita mau melakukan yang baik-baik, yang manfaat, ataukah yang buruk-buruk, yang madarat. Kemudian dikasih pertimbangan fikih kalau di dalam tingkat operasionalnya. Selama kebaikannya lebih banyak, maka ya itu masuk dalam klasifikasi kebaikan, meskipun ada persentase keburukan di situ. Karena realitas kehidupan tidak hitam putih, tapi ada abu-abunya. Nah, itu kemudian masuk ke wilayah teknis ya, ke wilayah fikihnya. Tetapi poin pentingnya ternyata
Allah itu memang membisikkan atau ya mengilhamkan selain. Ada bisikan malakiyah, kemalaikatan, ada bisikan iblisia atau setania. Bisikan kecenderungan untuk. Nah, dua-duanya makhluk Allah semuanya, kata Al-Quran, baik dan buruk itu ya berasal dari Allah. Nggak ada baik dan buruk bagi Allah, baik dan buruk itu bagi manusia. Karena ini memberi manfaat, ini memberi madarat. Nah, oke. Ini sebagai pilihan diberikanlah kepada manusia sambil diberi petunjuk. Kalau kalian melakukan yang A ini, maka hidup kalian akan menang. Sukses, nikmat, bahagia, dan seterusnya. Tapi kalau yang ini, itu akan membawa masalah. Silakan dipilih, kan gitu. Nah, pilihannya itu ada di mana? Di akal sehat kita. Kalau di dalam Al-Quran kan digambarkan, wa may yadzakkaru illa ulul albab, tidak bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang menggunakan akalnya. Ya, kita pernah membahas satu kajian tersendiri tentang beragama dengan akal sehat. Akal inilah yang menjadi panglima kita di dalam memahami, ya, mempelajari, kemudian mengamalkan, menjalankan dalam kehidupan kita. Berdasar pada teks-teks atau sumber-sumber yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, pilihan, hidup adalah pilihan, dan kemudian ya sambil kemudian berdoa tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, nyerah ya Allah, mengabdi ya Allah, mengikuti petunjuk, mengikuti pelajaran, mengikuti bimbingan dan seterusnya hanya kepadamu, maka hanya kepadamu lah aku minta tolong, karena memang hanya Allah yang pantas untuk dimintai tolong. Ya, saya kira itu memang redaksinya menarik karena ya kita harus mengakui dan berserah diri dulu, mentaati semua yang diajarkan, diperintahkan, dibimbingkan, barulah kita melakukan ya memohon pertolongan dan kemudian melakukan operasionalnya. Saya kira itu ya. Jadi poin pentingnya adalah manusia diberi kebebasan untuk memilih di antara dua pilihan ekstrim dengan segala macam variasinya, dengan akal sehatnya, dan kemudian dengan petunjuk dari dalam Al-Quran, dan dengan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan di jalan yang lurus, jalannya orang yang diberi nikmat, bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan jalannya orang yang tersesat.